Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul di majelis online ini. Sama-sama kita akan mempelajari ilmu nahwu dari kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah karya Al-Alamah Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan ini kita masih dalam kerangka bab makhfudatul asma. Berarti pertemuan sebelumnya ya sudah selesai. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang makhfudatul asma, yaitu isim-isim yang majrur, di mana sudah kita bahas bahwasanya isim itu majrur dikarenakan ada beberapa sebab. Di antaranya kita sebutkan ada 3 kemarin. Pertama, dia makhfudun bil harf. Isim itu bisa majrur kalau ada huruf jarnya. Kalau ada huruf jar yang mendahului dirinya. Kemudian sebab yang kedua yaitu makhfudun bil idhofah. Isim itu majrur karena dia itu diposisikan sebagai mudhofun ilaihi. Karena dia mengambil atau memiliki jabatan sebagai mudhofun ilaihi. Nah, ketika isim ini majrur dengan idhofah, maka sebab majrurnya dia itu bukanlah huruf-huruf yang terkandung dalam susunan idhofah tersebut. Tetapi mudhof ilaihi itu majrur karena dia dimajrurkan oleh mudhofnya. Mafhum, bukan oleh idhofahnya itu sendiri ataupun makna huruf dalam susunan idhofah itu sendiri. Tapi dia majrur karena lafal mudhofnya secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga itu majrur karena dia adalah tabi' untuk isim yang majrur. Tapi kan untuk yang bagian ini tawabi belum kita bahas, nanti akan kita bahas di setelah bab fi'il. Nah, kemarin kita membahas adalah maf'ulun bil idhofah, yaitu salah satu sebab isim majrur karena adalah susunan idhofah, karena dia menempati posisi mudhofun ilaihi dan dia dimajrurkan oleh mudhofnya. Sebelum kita masuk ke materi baru, Ana ingin sedikit murojaah untuk materi sebelumnya. Ana izin share screen dulu. Kita ulang sedikit tentang idhofah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa teman-teman lihat bahwasanya idhofah itu secara fungsi itu ada 2. Pertama, idhofah yang disebut dengan idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah yaitu suatu susunan idhofah, yaitu mayufidu ta'rifan wa takhsisan. Yaitu suatu susunan idhofah yang akan menentukan status ma'rifat atau nakirah dari mudhofnya itu sendiri. Nah, dia akan memberikan makna spesifik atau ma'rifat, ataukah dia hanya sekedar memberikan makna takhsis dari mudhofnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah idhofah lafziyah. Kalau idhofah lafziyah itu malah yufidu ta'rifan wa takhsisan. Dia enggak memberikan tambahan makna berupa ma'rifat ataupun mentaksis dari suatu isimnya atau mudhofnya. Dia nggak punya fungsi ini. Karena fungsinya idhofah lafziyah dia cuma sekedar untuk inama limujarradit takhfif anit tanwin. Dia cuma untuk biar ngomongnya lebih enteng. Karena nggak ada tanwinnya di mudhofnya ataupun nanti di mudhofun ilaihinya.
Karena dia kan ketika diidofakan kan berarti mudhofnya harus tanwinnya harus dihapuskan, nggak boleh ada tanwin. Nah, ini adalah fungsi dari idhofah lafziyah. Dia cuma untuk faedahnya bukan kepada makna tapi kepada lisan kita, kepada lidah kita ngomongnya lebih hemat tenaga karena nggak harus ngomong tanwin. Baik. Kembali ke maknawi ya, yaitu suatu idhofah, susunan idhofah yang akan memberikan makna ta'rif ataupun taksis. Sebelumnya suatu susunan idhofah maknawiyah itu akan memberikan makna ta'rif untuk mudhofnya ketika kondisinya bagaimana. Susunan idhofah itu akan memberikan status ta'rif untuk mudhofnya sehingga mudhofnya ini dianggap isim ma'rifat. Nah, ini kapan? Oh, apabila mudhof ilaihinya itu ma'rifat, Ustaz. Mumtaz. Ketika mudhof ilaihnya ma'rifat, maka otomatis mudhofnya akan terseret atau ikut menjadi ma'rifat. Sehingga dia akan memberikan makna ta'rif kepada mudhofnya tersebut. Padahal secara kasat mata kita lihat mudhofnya kan nggak ada alif lam dan nggak ada tanwin. Tapi berhubung dia diidhofakan kepada isim ma'rifat dan dia adalah idhofah ma'nawiyah, maka dia memiliki statusnya ikut-ikutan menjadi ma'rifat. Kemudian ketika kapan suatu idhofah ma'nawiyah itu memberikan makna taksis? Apabila dari isim sifat. Kalau isim sifat agak kurang tepat karena isim sifat itu maksudnya nanti ke idhofah lafziyah. Dia cuma untuk meringankan hemat tenaga aja, nggak harus ngomong tanwin. Apa? Yang lebih tepat? Kapan dia maknanya adalah taksir? Kalau bagian dari mudhofnya itu. Anak kayaknya paham maksud antum. Itu mungkin antum ingin menjelaskan makna min kali. Maknawiyah yang dia memiliki huruf bermakna huruf min di antara mudhof dan mudhofun ilaihinya. Karena ketika dia maknanya adalah min, maka nanti mudhof ilaihinya itu merupakan atau mudhofnya harus merupakan bagian dari mudhofun ilaihinya. Seperti khotamu hadidin, cincin dari besi. Di mana besi ini bisa dibentuk untuk beraneka macam produk dan salah satunya adalah cincin. Sehingga cincin merupakan bagian dari besi. Tapi itu bukan pertanyaan yang atau jawaban yang Ana inginkan. Nah, di sini ada akhwat yang menjawab jika mudhof ilaihinya nakirah. Mumtaz. Nah, ketika mudhof ilaihinya nakirah itu tentu tidak membuat mudhofnya ini menjadi ma'rifat. Ya kan? Tetapi dia akan mentaksis dan akan mempersempit luas atau lingkup dari isim nakiro itu sendiri. Contohnya misalkan kitabu rojulin. Nah, kitabu rojulin, buku seorang laki-laki. Nah, di sini kitab diidhofakan kepada isim nakiro yaitu si rojul. Nah, dengan idhofahnya ini tentu tidak membuat si kitab ini mudhofnya menjadi isim ma'rifat karena mudhof ilaihnya adalah nakirah. Namun dia akan mempersempit lingkup dari isim nakirah kitab tersebut. Kalau kita sebut kitab saja, buku, nakirah, ini adalah sesuatu kata yang global dan nggak jelas siapa yang dimaksud. Tetapi ketika kita idhofakan kepada isim nakirah, maka dia nanti ruang lingkupnya akan menjadi lebih sempit. Kitabu rojulin. Berarti buku ini adalah punya seorang laki-laki. Bukan punya seorang perempuan ataupun seorang anak dan seorang anak kecil dan lain sebagainya. Tapi tetap saja menyisakan keglobalan karena dia statusnya masih nakirah bagaimanapun juga. Laki-laki yang mana tentu kan masih ada pertanyaan di sini. Tapi intinya dia sudah mengalami takhsis atau penyempitan makna. Nah, itu yang dimaksud dengan yufidu ta'rifan wa takhsisan. Nah, idhofah ma'nawiyah itu sendiri karena dia mengandung suatu makna tertentu, menentukan status ma'rifat ataupun taksis dari mudhofnya, maka dia mengandung huruf-huruf yang berbeda maknanya, tergantung dari tujuan idhofahnya.
Baik, yang kita ketahui bahwasanya di sana ada 3 takdir huruf. Ada 3 makna pada idhofah maknawiyah. Pertama, dia mengandung huruf lam. Nah, ini adalah yang paling banyak dan paling sering dijumpai. Dia paling sering dijumpai. Bagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Baik, ini kapan ketika kita bisa mentakdirkan dia dengan huruf lam? Pertama, dia adalah memang hukum asal dari idhofah. Hukum asal dari idhofah, maka dia otomatis akan bermakna lam. Otomatis akan bermakna lam. Bahkan sebagian ulama nahwu itu mengklaim bahwasanya semua idhofah itu maknanya adalah lam. Nggak ada makna min, nggak ada makna fi. Tapi semuanya itu maknanya adalah lam. Baik. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah gulamu Zaidin. Anaknya si Zaid. Nah, di sini maka idhofah ini mengandung makna lam, yaitu gulamun li Zaidin. Anaknya milik si Zaid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah min. Dan dia wahuwa katsir. Dan dia juga banyak dijumpai. Tapi masih di bawah huruf lam. Nah, kapan kita bisa memaknai suatu idhofah dengan huruf min? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Rodli tadi, yaitu idza kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhaf. Kalau mudhaf ilaihnya itu satu jenis dengan mudhafnya. Atau mudhafnya merupakan bagian dari mudhafun ilaihi. Nah, contohnya adalah tadi khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya besi itu bisa dibentuk dan dibuat beraneka macam benda. Salah satunya adalah cincin. Sehingga cincin itu merupakan satu jenis dengan besi. Merupakan salah satu bagian dari besi. Nah, begitu juga dengan kemarin apa contohnya? Babu sajin. Pintu dari kayu. Kayu juga bisa dibentuk untuk beraneka macam benda, salah satunya adalah pintu. Kemudian makna yang ketiga adalah fi, yaitu dzarfiyah, menunjukkan keterangan. Baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Nah, kapan kita bisa memaknai idhofah ma'nawiyah dengan makna fi, yaitu idza kana al-mudhafu ilaihi dzarfan. Pertama, dia mudhaf ilaihnya harus berupa sesuatu isim yang menunjukkan waktu ataupun tempat. Isim yang menunjukkan waktu atau bermakna waktu atau tempat. Kemudian waqi'an fihi al-mudhaf. Kemudian mudhafnya tersebut itu terjadi pada waktu atau tempat tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya kemarin kita sebutkan di surat Saba, yaitu makrul lail. Bal makrul laili wan nahari itta'muruna. Bahkan itu adalah makar di malam dan siang hari. Nah, makar di malam hari misalkan makrul laili. Makar di sini adalah mudhafnya. Mudhaf ilaihnya adalah al-lail. Dia menunjukkan keterangan waktu, yaitu malam hari. Dan mudhafnya itu terjadi pada dzarf tersebut, pada malam tersebut. Sehingga kalimat ini bisa kita maknai dengan fi. Idhofah ini bisa kita maknai dengan fi. Bal makrun fil laili. Seperti itu takdir. Contoh yang dzaraf makan bagaimana? Yaitu Utsmanu syahidud dari misalkan. Utsman adalah seorang sahabat yang syahid di rumahnya. Nah, syahidud dar dia adalah susunan idhofah. Dan mudhaf ilaihnya adalah ad-dar, di mana rumah itu berarti menunjukkan tempat. Sedangkan mudhafnya syahid itu terjadi pada mudhafun ilaihinya, terjadi pada rumah tersebut. Syahidnya itu di rumah. Maka idhofah ini bisa kita maknai dengan fi, syahidun fit dari, syahid di dalam rumah. Baik. Nah, itulah cara atau istilah patokan kapan kita bisa memaknai idhofah dengan min atau fi. Baik. Kalau tidak bisa dengan kedua-duanya, maka kembali ke hukum asal, yaitu suatu idhofah maknanya adalah lam.
Makanya disebutkan kita menentukan suatu idhofah itu maknanya lam. Pertama karena dia hukum asal. Yang kedua, idza lam yasluh takdiru min walafi. Jika tidak bisa kita maknai idhofah tersebut dengan min juga dengan fi. Nah, itu adalah idhofah maknawi. Sedangkan idhofah lafziyah ya seperti yang disebutkan Rodli tadi juga, dia adalah isim sifat. Mudhofnya berupa isim sifat dan mudhof ilaihinya adalah ma'mul dari isim sifat tersebut. Contohnya sani'ul ma'rufi mahbubun. Orang yang pelaku kebaikan atau orang yang baik itu mahbub, itu akan dicintai. Nah, itu kemarin penjelasan atau pelajaran kita di pertemuan yang terakhir. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru karena kita sudah selesai bab mafhudatul asma. Mudah-mudahan memperjelas dari penjelasan yang kemarin ya, terutama tentang idhofah lafziyah ataupun maknawiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang i'rab pada fi'il, i'rabul af'al. Nah, sebelumnya kita telah panjang lebar membahas i'rab tentang isim. Mulai dari marfu'atul asma sampai mafhudatul asma. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan yang baru, yaitu tentang i'rabul af'al, i'rab pada fi'il. Karena sebagaimana yang antum ketahui, itu sebagian fi'il itu mu'rab. Bagian fi'il itu mu'rab. Nah, langsung saja kita masuk ke kitab, yaitu tentang i'rabul af'al. Kita lihat bab tentang i'rabul af'al. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, taqaddama anal fi'la salasatu anwa'in. Telah kita bahas kalau fi'il itu ada 3 macam. Madin wa amrun wa mudhari'. Nah, antum insyaallah udah expert masalah ini. Kita sudah tahu fi'il ada 3, madhi, amar, dan mudhari'. Wa anal madhiya wal amru mabniyani. Nah, kemudian fi'il madhi dan fi'il amar itu kedua-duanya adalah mabni. Tidak mu'rab. Wa anal mu'raba minal af'ali. Nah, sedangkan fi'il yang mu'rab adalah huwal mudhari'. Adalah fi'il mudhari'. Nah, tapi ada syaratnya, idza lam yattasil binunil inati wala binuni taukidil mubashirati lahu. Nah, selama fi'il mudhari' tersebut itu tidak bersambung dengan nunul inat wala binuni taukidil mubashirati lahu. Tidak pula bersambung dengan nun taukid yang mubashirah lahu, yang langsung bersambung dengan inti huruf dari fi'il tersebut. Nah, ini sudah jelas ya. Insyaallah teman-teman sudah paham semua. Jadi yang mu'rab pada fi'il adalah fi'il mudhari' saja. Itu pun ada syaratnya, yaitu selama dia tidak bersambung dengan nun inat maupun nun taukid al-mubashirati lahu, yang langsung bersambung menempel dengan inti huruf atau huruf asli dari fi'il tersebut. Nah, mafhum mukhalafahnya gimana? Tentu mafhum mukhalafahnya adalah kalau fi'il mudhari' itu enggak bersambung dengan nun inat, atau fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, maka dia akan menjadi mu'rab. Nah, kalau yang tidak bersambung dengan nun inat, maka udah jelas ya. Nah, sekarang gimana contoh nun taukid yang tidak bersambung secara langsung dengan fi'il mudhari'nya? Ada yang bisa kasih contoh bagaimana maksud dari pernyataan ini? Bagaimana contoh fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukidnya secara langsung?
yang bersambung dengan nun taukid itu. Ya, tapi tidak secara langsung. Kapan itu? Kapan itu? Ada contohnya nggak fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung? Mungkin dipisah sama domir ya, Ustaz. Di fi'il mudhari'nya gitu. Yang lebih tepat adalah, atau contohnya bagaimana, yaitu ketika dia itu bersambung dengan fi'il mudhari itu dipisah dengan nun taukidnya itu dipisah dengan huruf tambahan. Contohnya huruf tambahan aliful itsnain ataupun wawul jamaah. Berarti benar ya dengan domir. Oh ya, berarti antum benar. Jawaban ahwai aja benar. Jadi fi'il mudhari itu yang bersambung dengan aliful itsnain ataupun wawul jamaah, maka kemudian dia bersambung dengan nun taukid, maka ini termasuk atau tergolong fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung. Contohnya misalkan kita punya fi'il tadribuna. Nah, tadribuna ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah, dengan domir muttasil. Nah, tentu ini domir ini dan juga huruf nun di sini, nun jamak ini bukan merupakan huruf asli dari fi'il tersebut. Sehingga apabila tadribuna itu bersambung dengan nun taukid, maka sekarang ini dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung. Tidak secara langsung karena dipisah oleh wawul jamaah dengan kehadiran domir tersebut. Nah, sehingga apabila fi'il jamak mudzakkar salim ini itu bersambung dengan nun taukid, maka ini tergolong fi'il yang mu'rab. Karena dia bukan nun taukid yang mubasyirah lagi. Tapi dia ada fasil bainal fi'li wa harfi taukid, wa nun taukid. Karena ada pemisah antara fi'ilnya dengan nun taukid yaitu wawul jamaah. Yaitu wawul jamaah dan juga huruf nunnya. Nah, sehingga nanti kalau dia ada nawasib, dia akan menjadi mansub. Atau kalau ada jawazim, maka dia akan menjadi majzum sesuai dengan ciri fi'ilnya. Nah, ini contoh di mana fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung. Mafhum ya ikhwah sampai di sini? Adapun untuk tadribunanna, maka ini biasa dituliskan dengan tadribunna. Maka di secara penulisan dia akan ditulis seperti ini. Tadribunna, bukan ditulis tadribunanna. Ini ditulis tadribunna. Karena di situ nunnya ada 3. Jadi karena nunnya ada 3 dan dia berturut-turut, maka para ulama tidak atau orang Arab itu tidak menyukai hal yang demikian. Huruf yang terlalu dominan pada suatu kalimat. Makanya 2 hurufnya itu dibuang, kemudian domahnya yang disisakan adalah nun taukidnya di akhir. Nah, kita kembali ke kitab. Intinya adalah fi'il mudhari itu yang mabni hanya yang bersambung dengan nun inath dan nun taukid yang mubasyirah lahu. Jadi selama tidak bersambung dengan nun inath atau tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia akan menjadi mu'rab. Nah, kemudian penulis melanjutkan wa anal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rabi thalatha. Kemudian fi'il itu memiliki 3 macam i'rab. Pertama adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu kama ta'lamuna. Bagaimana yang telah antum tahu. Nah, idza ulima dzalika, nah kalau kita sudah tahu, nah fal i'rabu khassun bil mudhari. Maka i'rab pada fi'il itu terbatas hanya pada fi'il mudhari saja. Tidak ada di pembahasan fi'il amr ataupun madhi. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu. Nah, fi'il mudhari ini yang mu'rab, maka dia hukum asalnya adalah selamanya itu marfu.
Jadi hukum asal fi'il mu'rab itu adalah marfu hatta sampai dia kemasukan nawasib atau nasib. Sampai kemasukan huruf yang membuat dia menjadi mansub fayansibahu. Maka dia pun akan menjadi mansub. Au jazimun fayajazimahu. Ataupun dia kemasukan penjazam, maka dia akan menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Nahwu contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana fi'il mudhari'nya na'budu dan nasta'in dia dalam posisi marfu. Karena ini hukum asalnya dan tidak ada faktor yang membuat dia keluar dari hukum asal tersebut. Tidak ada penasab wala penjazam. Nah, mafhum ikhwah sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz, berarti penyebab dia rofa karena kalau di Arab li tajarrudihi awil nasibi dari adatul nasib sama jazim ya. Nah, mumtaz. Jadi ketika kita mengirab kalau dia marfu, kenapa dia marfu? Karena nggak ada faktornya. Atau biasa kita katakan li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazim. Seperti yang antum katakan. Benar seperti itu. Kenapa? Kalau dia masuk kan jelas karena ada hurufnya. Kalau dia majzum karena ada hurufnya. Lah kalau dia marfu gimana? Ya karena nggak ada huruf dan nggak ada huruf penasab maupun penjazam. Nah seperti itu. Biasanya kita sebut marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazim. Kalau gitu kita lanjutkan ke bab yang pertama yaitu nawasibul mudhari'. Huruf-huruf yang akan menasabkan fi'il mudhari'. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pasal yang baru yaitu nawasibul mudhari'. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wan nawasibu qisman. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada dua macam. Jadi ada dua macam huruf yang akan dua kategori huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Pertama, qismun yansabu bi nafsihi. Pertama adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan huruf yang lain. Jadi dianya sendiri itu bisa langsung menasabkan fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian yang kedua, waqismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu. Kemudian macam yang kedua adalah huruf yang membuat fi'il mudhari' mansub tapi dengan huruf an yang mudmaratan ba'dahu. Tapi dengan bantuan huruf an yang disembunyikan setelah huruf tersebut. Jadi dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Beda dengan macam yang pertama. Memang dia memiliki kemampuan untuk menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang kita akan bahas kelompok yang pertama dulu, yaitu huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung tanpa bantuan an yang mudmarah, yang disembunyikan. Yang pertama ahaduha adalah an. Ya, tentu dia adalah nawasib yang paling kuat, an. Pertama adalah an. Di mana an ini adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf masdar, kemudian huruf nasbin dan istiqbal. Maka dia harfu masdar wa nasbin wa istiqbal. Dia disebut harfu masdar karena dia berfungsi merubah susunan fi'il setelahnya bersama fa'ilnya itu menjadi dalam bentuk masdar. Fi'il kan adalah suatu jumlah berarti kan? Maksudnya apa namanya? Fi'il dan fa'il berarti dia adalah suatu jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah fi'liyah ini kita takwil menjadi masdar yang merupakan suatu kalimat tunggal atau mufrad. Nah ini makanya dia disebut harfu masdar karena an ini bisa merubah bentuk fi'il tersebut menjadi kepada isim masdar. Kemudian dia disebut harfu nasbin karena memang dia fungsinya menasabkan fi'il setelahnya. Wa istiqbalin dia juga disebut huruf istiqbal karena dia sekarang menentukan
atau memastikan fi'il mudhari tersebut bermakna istiqbal atau masa depan. Karena karena alim tuh, sebagaimana yang antum tahu, fi'il mudhari itu bisa bermakna hal saat ini sedang berlangsung ataupun istiqbal ataupun untuk masa yang akan datang. Tapi dengan kehadiran huruf an, maka dia sekarang maknanya sudah jelas untuk istiqbal dan bukan untuk hal ataupun masa sekarang. Oke, ini yang pertama. Nah, kita balik ke kitab. Nah, huruf an ini bisa menasabkan fi'il mudhari in lam tusbaq bi ilmin wala dhannin. Kalau dia tidak didahului oleh suatu kalimat yang memuat makna ilmu ataupun dhon, prasangka. Nah, kalau dia tidak memuat makna ilmu, didahului suatu kata yang memiliki makna ilmu atau kepastian dan juga dhon atau prasangka. Contohnya bagaimana? Contohnya banyak sekali di Quran. Di sini disebutkan 2. Di antaranya firman Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin supaya untuk memudahkan kalian. Allah ingin kalian mudah menjalani kehidupan. Nah, di sini an itu adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, kemudian dia tidak didahului oleh suatu kata yang memiliki makna ilmu, kepastian ataupun dhon, prasangka. Karena dia didahului oleh fi'il yuridu, hanya keinginan, menunjukkan iradah. Oleh karena itu di sini dia dia adalah huruf penasab fi'il mudhari. Makanya yukhaffifa itu bisa dibaca mansub langsung karena kehadiran an tersebut. Ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Di sini dia an itu tidak didahului oleh huruf atau suatu kalimat yang memuat makna ilmu ataupun dhon, prasangka, maka dia adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari setelahnya, merubahnya ke dalam bentuk masdar dan memastikannya maknanya adalah istiqbal. Baik. Jelas ya sampai di sini? Baik. Kalau dia harfu masdar, maka an yukhaffifa ankum itu takdirnya menurut antum bagaimana? Yuridullahu an yukhaffifa ankum, coba antum takwil menjadi masdar, maka hasilnya bagaimana? Sekarang antum jadi ahli takwil. Coba gimana kalau di takwil? Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Takwilannya bagaimana ini? Coba dirubah fi'il mudhari'nya ke dalam bentuk masdar. Di bentuk masdar ya, Ustaz? Ya. Yuridullahu Masdar dari khaffafa yukhaffifu apa? takhfifun. Mumtaz, takhfif. Kemudian idofakan kepada maf'ul bihnya. Siapa yang ditakhfif? Dhamir kum. Nah, berarti menjadi takhfifukum gitu, Ustaz. takhfifukum, atau yang lebih tepat adalah kita baca mansub karena dia adalah maf'ul bih dari yuridu. Yuridullahu takhfifakum. Maka menjadi yuridullahu takhfifakum. Nah, karena dia apa? Dia adalah mudhufun maf'ul bih dari yuridu, ya kan? Maf'ul bihnya. Maka kita katakan kalau kita i'rab al-fi'lu al-munsabaq atau al-masdar al-munsabaq min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena takdirnya adalah takhfifakum. Jadi takwilan fi'il an kemudian fi'il mudhari plus fa'ilnya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, jelas ya? Nah, di sini ada takhfifahu ankum. Yang lebih tepat adalah punya itu tidak perlu disebutkan karena langsung saja kita kita idofakan kepada maf'ul bihnya, maka maknanya bisa dipahami. Yuridullahu takhfifakum. Nah, kita coba lagi wa antasumu khairul lakum. Nah, sekarang
ini gimana ini takwilannya? Rodli, coba. Kalau kita rubah ke dalam bentuk masdar, maka wa antasumu khairul lakum jadinya gimana? Saumakum. Oh, Saumakum. saumakum khairul lakum. Mumtaz. Nah, atau siyamukum yang lebih tepat adalah dibaca marfu, karena dia ada di awal kalimat sebagai mubtada. Maka siyamukum khairul lakum. Siyamukum khairul lakum ini adalah takwil atau perubahan bentuk dari fiil ke masdarnya. Nah, maka di sini kan dia sebagai mubtada ya. Siyamu masdarnya adalah mubtada. Maka ketika kita mengirab wa antasumu fiil fa'il plus an masdariyahnya itu fi mahali raf'in mubtada. Nah, mafhum ya? Al-fi'lu al-munsabaq al-masdar al-munsabaq min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahali raf'in mubtadaun. Dan khabarnya adalah khairun. Nah, ini apabila an itu tidak didahului oleh suatu kata yang memiliki makna ilmu ataupun zon, prasangka. Nah, terus bagaimana kalau dia didahului oleh suatu kata yang memiliki makna ilmu atau zon? Maka kita lihat paragraf selanjutnya. Penulis mengatakan fa in subiqat bi ilmin. Nah, kalau an ini didahului oleh suatu kata yang memiliki makna ilmu, walaupun dia bukan walaupun fiilnya bukan alima, misalkan yang semakna dengan alima, misalkan ro'a, misalkan itu ro'a ini dalam arti alima. Kemudian ro'a saudaranya zon, masih ingat ya, zona wa akhwatuha, kan ada ro'a di sana, maknanya adalah alima. Kemudian tahaqqaqa atau tayaqqana, yakin, intinya semua yang mengarah kepada makna ilmu. Contohnya gimana di Al-Quran? Contohnya alima an sayakunu. Nah, antum perhatikan di situ ada an, tapi setelahnya sayakunu itu fi'il mudhari yakunu nggak menjadi mansub. Kenapa? Karena fahiyya mukhaffafatun minas tsaqila. Karena an di sini itu bukan an harfu masdar bukan harfu nasbin, bukan huruf an yang kita jelaskan di awal. Tetapi dia adalah mukhaffafah minas tsaqila. Dia merupakan bentuk takhfif dari anna. Anna atau inna. Anna atau inna. Nah, dulu ketika kita pelajaran inna atau wa akhwatuha, maka kita kan belajar takhfifu anna. Ketika anna itu ditakhfif, tadinya tasydid, maka kita bisa mentakhfif menjadi sukun. Ya kan? Dari anna menjadi an. Nah, kalau ada an, kemudian ada suatu kata yang memiliki atau maknanya mengarah kepada ilmu, maka ini ciri-ciri an ini bukan an huruf masdar yang kita sebutkan di awal. Tapi dia adalah an yang mukhaffafah minas tsaqila, merupakan bentuk takhfif dari anna. Sehingga kalau anna itu berarti kan punya isim plus punya khobarnya. Isim anna plus khobar anna. Begitu juga dengan an mukhaffafah ini. Maka dia sebetulnya punya isimnya, dan isimnya berupa dhamirus sya'ni. Bagaimana yang penulis katakan wa ismuha dhamirus sya'ni mahdzufun. Dan isimnya adalah dhamirus sya'ni. Dhamir yang tidak memiliki tempat kembali, mahdzufun, dan dia statusnya itu mahdzufun abadan, selalu mahdzuf. Sedangkan khobarnya mana? Khobarnya wal fi'lu marfu'un wa huwa wa fa'iluhu khobaruha. Sedangkan khobarnya adalah fi'il marfu dan fa'ilnya yang terletak setelahnya. Nah, alima an sayakunu itu takdir lengkapnya adalah alima annahu sayakunu minkum mardu. Nah, ini adalah takdir lengkapnya. Alima annahu sayakunu dan seterusnya. Nah, jelas. Makanya kenapa di sini dia tidak dinasabkan sayakununya, tetapi tetap marfu, karena dia memang an-nya ini bukan an yang kita jelaskan di awal.
Karena dia hanya bentuk takhfif dari anna yang memiliki isim plus khobarnya. Dan yakunu di sini adalah khobar dari anna. Jadi an-nya di sini wajib mahdzuf, kemudian an-nya ditakhfif menjadi sukun, dan jadilah alimaan sayakunu minkum. Jelas sampai sini ikhwah? Tanya Ustaz, Nah, huruf sinnya di situ nggak berfungsi kalau Ustaz. huruf C-nya maksudnya fungsi apanya nih? Fungsi secara i'rab atau makna? Maksudnya kalau nggak ada sinnya gitu Ustaz. Oh, misalkan ininya dihapus gini. Nah, Ya, tetap tidak berpengaruh karena an di sini bagaimanapun bukan menasobkan, bukan an yang kita bahas sebelumnya, tapi dia takhfif dari anna. Dan seandainya tidak ada huruf sin-nya, maka dia yakunu itu tetap marfu sebagai khobar dari annahu gitu. Annahu yakunu. Dia tetap marfu. Annahu yakunu. Karena fi'il itu menjadi mansub atau majzum harus ada atau didahului oleh huruf yang terang-terangan itu menasabkan dirinya. Kalau ini kan anna, takdir lengkapnya tadi annahu sayakunu. Kalau kita tulis takdir lengkapnya annahu yakunu misalkan tanpa sin. Tetap ada pertanyaan, ini yakunu, ini siapa yang menasabkan atau menjazmkan dirinya? Kan nggak ada kan, tetap aja. Makanya dia huruf sin itu tidak berpengaruh karena dia memberikan faedah secara makna saja, yaitu untuk masa yang akan datang tapi singkat. Nah, jadi sedikit faedah juga bahwasanya kalau an-nya itu taqilah atau ditasydid, maka isim dan khobarnya itu kelihatan. Isim dan khobarnya itu kasat mata, tidak ada yang dihapus. Tapi kalau an-nya itu mukhaffafah, maka dia isimnya itu dihapus. Kalau an-nya mukhaffafah, maka khobarnya itu dhamiru sya'ni mahdzufun. Nah, itu perbedaan antara anna taqilah yang ditasydid dengan an mukhaffafah. Sama-sama punya isim dan khobar, tapi kalau anna itu diperlihatkan, dimunculkan isim khobarnya, sedangkan an mukhaffafah itu disembunyikan isimnya berupa dhamiru sya'ni. Nah, ini apabila an itu didahului oleh suatu kata yang mengarah kepada makna ilmu. Nah, kemudian ada kemungkinan yang ketiga, wa in subiqat bi dhannin. Kalau ada an tapi didahului oleh suatu kata yang mengarah maknanya kepada dhon, prasangka, walaupun bukan lafaz dhon itu sendiri, misalkan hasiba, mengira, dan kata-kata sejenisnya, za'ama, pokoknya kata-kata yang mengarah kepada makna dhon. Nah, ini bagaimana? Maka dia fawajahan. Maka dia punya dua wajah i'rab. Apa itu dua wajah i'rabnya? Pertama, dia bisa menjadi an yang nasibah. Dia bisa menjadi an yang menasabkan fi'il setelahnya secara langsung. Ini adalah wajah yang pertama. Dan inilah yang kita jumpai dalam Quran di qiraah kita. Qiraahnya Imam Hasim. Contohnya di ayat di surat Al-Maidah, wahasibu alla takuna fitnatan. Wahasibu, dan mereka mengira Allah di situ adalah an plus la. Nah, kemudian muncul takun. Takunnya kita baca apa? Mansub. Kita baca mansub karena qiraah kita itu menganggap an-nya ini adalah an yang nasibah. An yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. An la takuna fitnah. Perkataan orang ini tentang orang Bani Israel kalau tidak salah. Mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan tertimpa bencana meskipun mereka membunuh para nabi. Nah, ini di qiraah kita menganggap bahwasanya an ini bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Nah, namun quri'a fi sab'ati, sebagian qiraah yang lain yaitu qiraahnya Abu Amr, kemudian qiraahnya Imam Hamzah sama Imam Kisai, mereka membacanya dengan marfu. Mereka membacanya dengan marfu sehingga mereka membaca wahasibu an la takunu fitnatun.
wa hasibu alla takunu fitnatun. Karena mereka menganggap an ini adalah mukhaffafah minat tsaqil. An ini setipe dengan an pada alimaan sayakunu minkum. Dia mukhaffafah sehingga nanti dia punya isim berupa dhamiru sya'ni yang mahdzuf dan takunu adalah khobarnya. Takunu adalah khobarnya. Nah, makanya penulis katakan quri'a fi sab'ati bin nasbi wa rufi. Ayat ini dalam qira'ah sab'ah itu ada yang membaca mansub dan ada juga yang membaca marfu. Tergantung wajah i'rab mana yang diambil oleh qira'ah tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan lagi, Ikhwah? Ustaz, berarti kalau dari ayat ini aja maknanya tuh bisa balik lagi ke A5 nggak sih? Oh iya bisa. Tergantung apa namanya kita mengambil itu yang mana. Pertanyaannya dari ayat ini ya, wa hasibu alla takuna fitnatun, maksudnya hasibu ini bisa bermakna A5 ataukah tidak, begitu ya? Kalau dari maknanya bermakna jadi A5 karena ketika mereka menyangka bahwa sesungguhnya tidak, nggak jadi deh. Loh, nggak apa-apa jadi aja. Sama-sama belajar. Kayaknya salah, Ana. Oh, nah, apa namanya? Ya intinya seperti tadi, dua wajah i'rab, maka dia tergantung mau menjadikan an itu sebagai apa? Apakah mau menjadikan an sebagai huruf yang menasabkan fi'il secara langsung, ataukah an yang dia mukhaffafah minat tsaqil. Tapi secara makna ya hasiba itu ya tetap apa namanya mengira. Karena dia di pembahasan dhanna wa akhwatuha itu bukan bagian dari fi'il af'alul yakin. Hasiba bukan bagian dari af'alul yakin. Nah, mungkin bisa dicek lagi di bab dhanna wa akhwatuha. Kita lanjutkan yang huruf yang kedua. Harfun nafin, dia disebut harfun nafin karena dia maknanya menegasikan sesuatu di masa depan, fi'il istiqbal. Kemudian nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari. Contohnya di sini disebutkan firman Allah surat Toha, lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha bariha yabrohu, dia merupakan saudaranya siapa? Bariha, saudaranya siapa? Ma bariha itu saudarinya siapa? Saudaranya Laisa, Ustaz. Saudaranya Laisa. Nah, mungkin lebih bagus kalau kita katakan saudaranya Kana. Ya walaupun dia saudaranya Laisa juga, cuma dia bukan pokok atau inti dari bab atau umul bab. Kita lebih baik katakan saudarinya Kana. Mumtaz. Bariha. Nah, Bariha, Zala, dan saudari-saudarinya Fatiha, dia kalau didahului oleh Nafi, maka dia maknanya adalah apa? Selamanya, mulazamah. Selamanya, atau maksudnya apa namanya? Terus-menerus melazimi sesuatu. Terus-menerus melazimi sesuatu. Nah, lana broha, maka maknanya adalah kami senantiasa akan terus alaihi untuk patung anak lembu tersebut atifin, yaitu abidin, beribadah. Kami terus-menerus akan beribadah kepada patung anak lembu tersebut. Atau dengan bahasa lain, kami tidak akan berhenti dari menyembah patung ini, berhala ini. Step itu tentang lan. Jadi dia harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf nafi, penasab, juga penafian fi'il istiqbal di masa yang akan datang. Nah, sedikit faedah bahwasannya Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan lan ini bukan tidak memiliki makna ta'bid, tidak memiliki makna selamanya. Jadi dia cuma menafikan pada selama masa tertentu saja, tapi masih bisa
dihilangkan negasinya. Jadi dia tidak mengandung makna abadan, tidak mengandung makna selamanya. Nah, itu menurut Ibnu Hisham. Kemudian yang ketiga adalah kai. Wasalis yaitu kai al-masdariyah, yaitu kai masdariyah yang ini maknanya adalah agar untuk taklil, untuk memberikan alasan dari sesuatu. Al-masdariyah yang dia merupakan masdar, huruf masdar wahyal masbuqatu bil lam. Dan kai ini dia itu akan didahului oleh huruf lam. Dan nanti ada dua. Penulis sebutkan baik lafzon, baik itu lamnya itu tertulis, nahu likai la ta'sau. Likai la ta'sau. Nah, supaya kalian itu tidak berputus asa. Maka di sini kai ini dia didahului oleh huruf lam yang jelas tertulis. Huruf lam yang jelas tertulis. Kemudian atau takdiron. Selain itu, kai itu juga bisa didahului oleh huruf lam tapi takdiron, tapi tidak tertulis. Contohnya adalah nahwuji tuka kai tukrimani. Saya datang kepadamu kai tukrimani supaya kamu menjamu saya. Nah, di sini kayaknya itu tidak tertulis. Di sini kayaknya tidak tertulis. Lamnya tidak tertulis. Padahal takdirnya itu ada huruf lam. Nah, sehingga karena kai ini didahului oleh lam yang muqaddarah, maka dia bisa menasabkan fi'il setelahnya. Jadi kesimpulannya kai itu bisa menasabkan fi'il setelahnya apabila dia masbuqah bil lam. Didahului oleh lam baik dia lafzon atau takdiron. Baik jelas tertulis maupun dia muqaddarah lamnya. Nah, contoh di ayat untuk lam yang muqaddarah misalkan di surat Al-Hasyr ma'afa Allahu dan seterusnya sampai la kaila yakuna daulatam bainal aghniya imin kaila yakuna daulah, supaya harta tersebut, sa'i tersebut itu tidak berputar-putar, tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya saja. Nah, kaila yakuna di sini kayaknya itu didahului oleh huruf lam tapi muqaddarah. Makanya dia bisa menasabkan fi'il setelahnya. Kaila yakuna dulatan. Kaila yakuna dulatan. Yakuna di sini maksud karena kehadiran kai yang memiliki huruf lam yang muqaddarah. Nah, gitu ya. Dan dia tidak membutuhkan huruf an tambahan setelahnya. Dan dia tidak membutuhkan huruf an tambahan setelah huruf kai ini. Jadi dia bisa menasabkan fi'il mudhari'nya secara langsung. Nah, itu kalau dia ditakdirkan oleh huruf lam, didahului oleh huruf lam, baik lafzan ataupun takdiran. Gimana kalau tidak ada lamnya? Maka kita lanjutkan fa'in lam tuqaddar al-lam fakai jarotun. Kalau lam ini tidak didahului oleh huruf lam, kita tidak takdirkan ada huruf lam yang mendahulunya, maka kayaknya itu jarroh. Kayaknya itu jarotun memajrurkan kata setelahnya wal fi'lul mansubun bi an mutmaratan ba'daha wujuban. Sedangkan fi'ilnya itu mansub dengan an mutmarah ba'daha wujuban. Nah, kalau kai nggak ada lamnya, tidak kita takdirkan ada lam setelahnya, maka kai ini huruf jar. Sehingga untuk menasabkan fi'il setelahnya dia membutuhkan an tambahan. Dan ini annya mutmaratan wujuban. Annya itu wajib disembunyikan. Dia wajib memiliki an, tapi statusnya tetap mutmaratan atau muqaddaratan, disembunyikan. Nah, insya Allah untuk kai yang jenis ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ketika kita membahas kelompok yang kedua, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dengan bantuan huruf an yang mutmarah. Nah, itu tentang kai. Mafhum ya? Tentang kai. Jadi dia juga huruf masdari ya, bisa mentakbil fi'il setelahnya menjadi masdar. Kemudian diganti dengan huruf lam taklil dirinya. Nah, kemudian yang keempat warabi,
adalah huruf idzan. Dan ini yang terakhir, idzan, dan dia disebut harfu jawabin wa jazain. Dia disebut harfu jawabin wa jazain. Karena dia merupakan jawaban dari klausul pernyataan sebelumnya. Sehingga untuk menggunakan kata idzan, tentu kita membutuhkan kalimat yang membutuhkan kalimat sebelumnya yang memuat pernyataan tertentu. Barulah kita muncul idzan sebagai jawaban harfu jawabin wa jazain. Dan juga huruf untuk balasan dari pernyataan sebelumnya. Oke, itu tentang huruf idzan. Dia termasuk huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Nah, dalam penggunaannya huruf idzan ini ketika kita ingin menjadikan dia sebagai huruf yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung, maka dia memiliki 3 syarat yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama, idzan itu bisa menasabkan fi'il mudhari secara langsung in suddirat fi awalil kalam. Kalau dia ada di awal kalimat. Kalau dia terletak di awal kalimat. Jadi misalkan ada statement tertentu bla 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 bla. Kemudian kita balas ucapannya tersebut dengan mengatakan idzan. Misalkan idzan ukrimaka. Oke, kalau gitu saya akan menjamu dirimu. Misalkan ada yang ngomong kepada kita, ana atika, saya nanti mau ketemu ke rumah kamu misalkan. Oke. Terus kita jawab, idzan ukrimaka. Oke, kalau gitu nanti saya akan siapin jamuan untuk kamu. Nah, dia ketika digunakan di awal kalimat jawaban, maka dia bisa menasabkan fi'il setelahnya. Idzan ukrimaka. Nah, ini syarat yang pertama. Terus ya. Nah, sehingga mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita letakkan idzan tidak di awal kalimat jawaban, baik itu di tengah misalkan ataupun di akhir, maka dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari tersebut. Contohnya tadi percakapan fiktif tadi, ana atika, saya mau ke rumahmu. Terus kita jawab ukrimuka idzan. Ukrimuka idzan. Nah, idzan ini kita letakkan di akhir. Kita sebutkan fiilnya dulu, baru idzannya. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia tidak bisa menasabkan fiil ukrimu tersebut. Artinya dia letaknya di akhir, tidak di awal. Nah, jelas ya Ikhwah untuk syarat yang pertama. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan wa muttasilan biha. Kemudian fi'il setelahnya itu mustaqbalan wa muttasilan biha. Harus bermakna masa depan wa muttasilan biha. Dan bersambung langsung dengan idzan tersebut. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kalau fi'ilnya ini menunjukkan hal masa yang sekarang, atau dia itu antara idzan dan fi'ilnya terpisah, maka dia idzan ini tidak bisa menasabkan fi'il mudhari'nya. Contoh yang terpisah misalkan tadi ana atika, saya mau ke rumahmu. Terus kita jawab idzan. Nah, idzan sudah kita letakkan di depan, tapi kita munculkan domir lagi. Idzan ana ukrimuka. Idzan ana ukrimuka. Idzan di sini terpisahkan oleh domir ana. Sehingga dia tidak bersambung dengan fi'ilnya. Maka idzan ini tidak bisa menasabkan fi'il mudhari'nya tersebut. Idzan ana ukrimuka. Nah, karena dia tidak muttasil. Mafhum ikhwas sampai di sini? Untuk syarat yang kedua. Atau misalkan untuk yang fi'il mudhari'nya hal, menunjukkan masa yang sekarang. Ini dicontohkan dalam beberapa kitab, misalkan ada teman yang menceritakan kejadian bla 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 misalkan. Semalam saya lihat ini loh misalkan. Kemudian kita katakan idzan azunnuka shadiqan. Kemudian kita katakan idzan kalau gitu azunnuka shadiqan. Saya kira kamu orang yang benar. Saya kira kamu orang yang jujur. Nah, idzan azunnuka shadiqan ini merupakan frasa yang muncul secara spontan
kalau kita sedang mempercayai diri. Sehingga fi'il mudhari al-dhunnu, saya kira kamu sekarang ini orang yang benar, orang yang jujur. Sehingga kalimat ini, fi'il mudhari'nya itu tidak memuat makna mustaqbal. Tidak memuat makna mustaqbal. Karena dia mengandung makna hal. Saya sekarang sedang berprasangka kamu itu orang yang jujur. Idzan adzunnuka shadiqan. Kalau gitu saya pikir mungkin kamu itu orang yang benar saat ini. Nah, sehingga idzan itu tidak bisa menasabkan fi'il adzunnu karena dia maknanya hal bukan istiqbal. Itu adalah syarat yang kedua. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya di antara syarat idzan itu adalah muttasilan biha, muttasilan bil fi'li. Dia harus bersambung dengan fi'ilnya. Namun di sana ada pengecualian, ada dispensasi. Kalau pemisahnya adalah sumpah atau la nafiyah, maka dia tetap bisa menasabkan fi'il mudhari'nya. Penulis mengatakan au munfasilan anha bil qaslami au bila an-nafiyah. Atau bisa juga idzan itu tetap menasabkan fi'il mudhari' selama pemisahnya, fasilnya itu adalah qasam, sumpah ataupun la an-nafiyah. Atau adalah la an-nafiyah saja. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh nahu idzan ukrimaka. Ini untuk contoh yang pertama, idzan kita letakkan di depan dan dia bersambung secara langsung dengan fi'il. Maka dia bisa menasabkan fi'il mudhari'. Idzan ukrimaka. Idzan kalau kita i'rab harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Dan harfu jawab, harfu jaza dan harfu nasbin karena menasabkan fi'il setelahnya. Ukrimaka fi'il mudhari' masuk dengan idzan. Nah, kemudian contoh yang kedua wa idzan wallahi ukrimaka. Idzan dengan okelah demi Allah saya akan menyiapkan jamuan untukmu. Nah, wallahi, di sini idzan diletakkan di depan tapi terpisah dengan fi'ilnya. Hanya saja pemisahnya adalah qasam, wallahi. Sehingga dia tetap bisa menasabkan fi'il setelahnya. Nah, kemudian contoh yang ketiga wa idzan la ukhayyibaka. Wa idzan la ukhayyibaka. Oke, kalau gitu saya nggak mau merugikan dirimu. Saya nggak mau merugikan dirimu. Nah, di sini idzan diletakkan di depan, tapi terpisah dengan fi'ilnya. Hanya saja pemisahnya adalah la an-nafiyah, sehingga dia tetap bisa menasabkan fi'il setelahnya. Nah, itu contoh-contoh tadi adalah jawaban liman qala ana atika. Itu contoh-contoh jawaban untuk pertanyaan, saya mau ketemu kamu. Saya mau ketemu kamu. Baik. Jelas ihwa sampai sini. Nah, waktu sama idzan harfa jawabin wa jazai. Nah, idzan itu dinamakan huruf jawab dan huruf jaza. Huruf jawab karena dia digunakan untuk pada kalimat jawaban. Sama dengan huruf jaza. Balasan dari suatu pernyataan atau pertanyaan. Nah, sampai sini dulu ihwah materi kita pada pagi ini. Gampang ya insyaallah. Intinya keempat huruf ini an, lan, idzan, sama kai itu semuanya adalah huruf-huruf yang pada dasarnya bisa menasabkan fi'il mudhari'nya secara langsung tanpa bantuan an. Tanpa bantuan an mutmarah, an yang disembunyikan. Di pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas huruf-huruf penasab fi'il mudhari' yang dia bisa menasabkan fi'il mudhari tapi dengan bantuan an. Baik. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan ana mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.